Di sini saya akan menunjukkan tutorial broadcast menggunakan WUA CRM. Nah, pertama-tama itu dipastikan teman-teman udah dalam mode WUA CRM ya. Jadi udah login ke extensionnya di bagian ini. Nah, selanjutnya sekarang kita tinggal masuk aja ke menu broadcast. Nah, di sini ada beberapa metode broadcast, ada personal, group, member in group, dan nanti ada broadcast menggunakan segmentasi ya. Nah, pertama saya akan menunjukkan bagaimana caranya broadcast menggunakan metode personal. Nah, jadi pertama-tama di sini teman-teman wajib download dulu sampel filenya. Kita klik aja download template, dan kemudian di sini teman-teman langsung aja buka sampel filenya. Nah, yang harus teman-teman lakukan itu cuman perlu mengcopy paste list nomor-nomor yang teman-teman udah punya ke dalam file sampel yang ada di sini. Jadi tinggal nulisin aja variabel nomor telepon sama namanya gitu kan. Nah, ini selebihnya variabel-variabel ini opsional, itu bisa dikosongkan aja kalau misalkan dirasa tidak diperlukan gitu kan. Tapi misalkan teman-teman di sana mau ada perubahan variabel, contohnya misalkan kita mau nampilin nominal ya, nominal orderan gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa customize aja di sini. Ini contohnya kita coba hapus dulu ya. Nah, ini kita customize nominal misalkan. Nah, seperti ini ya. Nominalnya. Oke. Nah, ini kita tambahkan lagi satu nomor lagi. Nah, ini untuk nickname itu bisa juga dikosongkan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman perlu tambah custom kolom lagi, ini tinggal dibikin baru aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ini tinggal masukin aja nomornya pakai format 62 ya, 628. Nah, ini contohnya misalkan seperti ini. Nah, ini jika kalau kita nawai nomor baru, dia formatnya akan kayak gini ya. Yang nampil ini ada kayak E+12 gitu. Nah, sedangkan ini isinya aktualnya sesuai ya. Nah, ini teman-teman bisa modifikasi lagi atau bisa teman-teman rubah lagi. Caranya itu klik yang ini, kolomnya kita ganti format dokumennya menggunakan number. Nah, di sini akan ada 02 kali ya di belakang angka terakhir. Ini tinggal kita hilangkan aja 2. Nah, jadi nantinya misalkan teman-teman ada ngisi nomor lagi tuh tinggal disesuaikan lagi kayak barusan. Nah, kalau udah kita tinggal save aja. Nah, di sini kita save, terus tinggal kita impor aja. Nah, ini kita impor, dia bakal langsung masuk ke sini. Dan judul kolomnya juga mengikuti sama judul kolom yang udah kita buat di Excel tadi. Nah, di sini kita tinggal sesuaikan teksnya ya. Halo, terus kita misalkan mau panggil nama, misalkan ini kita mau panggil variabel yang nominal ini. Oke, kita pakainya ini ya. Nah, soalnya ini langsung otomatis masuk ke dalam kolom teks area ini. Nah, kalau udah, di sini ada beberapa opsi. Di sini saya jelaskan ya untuk action, split session, dan send letter. Nah, pertama action ini kita bisa nambahin action berupa tambah atau menghapus teks. Jadi misalkan teman-teman ada membuat teks ya misalkan setelah broadcast kita pengen langsung si kontak tersebut dimasukin ke dalam teks tertentu gitu kan, misalkan seperti ini. Nah, jadi 2 kontak yang barusan yang akan di broadcast ini dia bakal langsung masuk ke dalam teks konfirmasi pembayaran. Nah, kayak gitu sih untuk cara kerjanya.
atau bisa juga dengan opsi remove. Misalkan asalnya si dua kontak ini dia ada di dalam teks konfirmasi pembayaran. Nah, tipenya di sini remove, jadinya dia bakal dihapus dari teks tersebut gitu. Nah, ini untuk yang bagian fitur action ini. Nah, kemudian ada fitur split session. Jadi split session ini itu membagi waktu di antara pengiriman pesan. Jadi misalkan ada 100 antrian pengiriman pesan, nah kita mau jeda nih per sekali 50 kontak gitu kan. Nah, di sini kita tinggal masukin aja 50 mau dijeda setelah berapa nomor yang udah terkirim. Nah, terus di bagian ini itu berisikan durasi lama jedanya. Nah, ini dalam satuan menit. Misalkan dalam 50 kontak kita mau jeda 2 jam, berarti kita masukin 120 menit. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ada opsi send letter. Nah, send letter ini dia bertujuan untuk mengirimkan broadcast secara terjadwal. Nah, jadi misalkan teman-teman mau ada broadcast yang dikirimkan di hari-hari khusus atau hari-hari spesial tanpa harus setting lagi di awal, nah teman-teman bisa pakai opsi fitur send letter ini. Jadi kita tinggal tentukan tanggal berapa dan jam berapa pesan tersebut akan dikirim ke penerima masing-masing. Nah, perlu diperhatikan misalkan kita lagi ada jadwal pengiriman pesan. Nah, di pas jadwal pengiriman pesan tersebut itu wajib laptop ataupun komputer dalam keadaan standby ya. Jadi buat CRM-nya dalam keadaan nyala dan standby. Karena yang akan dijadikan engine pengiriman pesannya itu laptop yang terinstall di CRM tersebut kayak gitu. Nah, ini kita bisa tentukan nih buat pilih tanggal jadwal pesan broadcastnya dan kemudian ini untuk satuan jamnya. Oke, jadi ini fitur-fitur ya, dan ini typing message itu ini udah bawaannya aktif ya, karena ini memunculkan status sedang mengetik ketika misalkan nomor kita lagi dibuka sama customer kita, misalkan kayak gitu. Nah, oke, ini kita coba send broadcast. Nah, jadi caranya seperti itu ya untuk pesan-pesan yang, nah ini contohnya yang udah terkirim. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa cek di bagian history di sini. Di sini juga udah langsung muncul ya. Statusnya itu sukses karena tulisannya hijau. Oke, jadi untuk tutorial broadcast personal seperti itu ya.